Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mendengarkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan yang memudahkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'budur Rahman." Sembahlah Allah yang Maha Pengasih. Beribadahlah kepada Allah yang Maha Pengasih. Ya, karena Allah itu yang senantiasa memberikan rizki kepada kita 24 jam, tidak pernah berhenti untuk memberikan rizki kepada kita. Di antaranya adalah dikasih udara yang setiap detik kita selalu membutuhkan udara. Ini juga rezeki daripada Allah yang kebanyakan manusia melupakannya. Bahkan dia menghirup udara, malah dia justru bermaksiat kepada Allah. Di antara maksiat yang paling besar adalah orang meninggalkan sholat fardu. Padahal orang itu menghirup udara dari Allah. Maka sikap seorang hamba yang paling baik adalah senantiasa untuk taat kepada Allah. Maka beribadahlah kepada Allah, kepada yang Maha Pengasih, yang telah memberikan makan kepada kita. Kerja itu sebagai perantara. Hakikatnya Allah yang ngasih kita rezeki. Karena di akhir zaman, bukan akhir zaman ya, bahkan Nabi pernah bercerita tentang Ashabul Kahfi yang tidur di dalam gua selama berapa? 309 tahun tanpa makan dan tanpa minum. Orang biasa nggak makan itu paling lama-lamanya orang itu mati setelah beberapa hari. Biasanya 4 hari atau 5 hari. Ya, katakan 5 hari orang tuh nggak makan, maut. Ini bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, 309 tahun. Ya, jasadnya nggak berubah, tidak makin mengurus, enggak. Dia ya bangun dari tidurnya selama 309 tahun ya jasadnya utuh seperti dia baru bangun ketika dia tidur.
Jadi ketika dia tidur sampai dia bangun tidurnya itu tubuhnya nggak berubah, nggak mengecil, kecuali anjingnya yang tinggal tulang belulang. Masya Allah. Inilah kekuasaan Allah. Jadi Allah SWT yang memberi rezeki tanpa makan dan minum pun ya orang itu tetap bisa hidup. Masya Allah. Ini perlu kita renungkan ini. Sampai Allah mengabadikan dalam Al-Quran itu bukan dongeng, bukan cerita, tapi memberikan pelajaran kepada manusia untuk setelahnya sampai hari kiamat. Bahwa Allah SWT berkuasa memberi rizki tanpa kerja. Yaitu contohnya dalam cerita yang lain, siapa? Siti Maryam. Siti Maryam ini contoh wali, karena Siti Maryam itu bukan nabi. Karena nabi di kalangan wanita itu tidak ada. Maka Siti Maryam ini jadi derajatnya seorang wali yang mampu mendatangkan makanan langsung dari surga. Langsung datang dari surga. Ini pelajaran buat umat setelahnya, bahwa kalau orang itu betul-betul ibadah kepada Allah, Allah mudahkan rezekinya seperti Siti Maryam. Karena Siti Maryam wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya, ya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun, sehingga Allah SWT memberikan kemuliaan kepada Siti Maryam. Di antaranya dikasih rezeki langsung dari surga. Allah ceritakan dalam Al-Quran ini maknanya apa? Bukan sekedar Siti Maryam yang bisa. Jadi Al-Quran ini kan untuk diamalkan untuk orang-orang yang setelahnya, siapapun bisa untuk melakukannya, asalkan amalannya sebagaimana Siti Maryam. Karena Siti Maryam bukan nabi tapi wali. Nah, kita berhak bisa menjadi wali kekasih Allah. Habib Al-Ajmi, seorang pedagang, taubatnya sudah tua baru taubat. Ya, taubatnya setelah sudah tua. Tapi karena Habib Al-Ajmi ini menjadi muridnya Syekh Hasan Basri dengan sungguh-sungguh, akhirnya Habib Al-Ajmi pun ini menjadi kekasih Allah. Walaupun Habib Al-Ajmi ini orang ajam, kalau membaca Al-Quran nggak tahu artinya, orang ajam bukan orang Arab. Tapi setiap membaca Al-Quran itu selalu menangis. Sehingga Syekh Hasan Basri ini gurunya nyandain, ya, nyandain. Bib, kamu baca Al-Quran menangis kayak yang tahu artinya aja. Masya Allah. Kamu kan bukan orang Arab. Masya Allah. Apa kata Habib Al-Ajmi? Memang lidah saya ini bukan lidah Arab, tapi hati saya ini hati Arab. Masya Allah. Jadi walaupun tidak tahu artinya, itu Habib Al-Ajmi itu kalau baca Al-Quran itu nangis terus. Dan doanya itu mustajabah. Doanya mustajabah. Orang datang, ya, kepalanya nggak punya rambut. Coba, kepalanya nggak punya rambut sedikit pun, polos, buleneng. Nah, buleneng. Jadi mengkilap. Mending kalau digundul itu kan, karena digundul itu nanti tumbuh lagi. Ini buleneng. Nah, betul ya, buleneng. Ini apa itu? Ya pokoknya botak. Botak, sudah enggak tumbuh rambut lagi.
dia datang kepada Habib Al-Azmi minta doanya supaya rambutnya tumbuh kembali. Maka oleh Habib Al-Azmi ini hanya doa saja sampai menangis, kemudian air matanya itu dioleskan ke kepala orang yang botak tadi. Seketika langsung rambutnya tumbuh. Tidak nunggu sebulan, seketika. Ini Habib Al-Azmi loh, yang awalnya seorang pedagang, bukan seorang santri. Ya, orang yang biasa, tapi karena sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, dia menjadi seorang wali kekasih Allah. Jadi cerita dalam Al-Quran ini bukan sekedar dongeng ya. Cerita Siti Maryam itu siapapun orang itu berhak menjadi wali Allah asalkan apa? Beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Padahal kalau orang itu ingin mencari kemuliaan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, itu akan lebih mudah ketimbang orang yang mencari dunia, berangkat pagi pulang malam. Nanti sudah pulang malam kelelahan, akhirnya tidur, bangun pagi berangkat lagi ke kantor, pulang lagi sampai ke rumah sore, kelelahan ya, dihilang-ulang. Itulah ya, orang itu Masya Allah, kehidupan dunia diulang-ulang tanpa menyempatkan taat kepada Allah. Itu hasilnya apa? Hasilnya setelah dia tua ditinggalkan, tidak dinikmati. Sudah tua karena dia capek, tiap hari berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Memang usia 40, 30 belum terasa. Nanti kalau sudah mau menjelang pensiun baru mulailah terasa. Mulai terasa. Begitu harta yang dia simpan, dia kumpulkan, bukan dinikmati. Ya, bagaimana menikmati? Karena apa? Mulai penyakitnya berdatangan, komplikasi lagi. Masya Allah. Nah, ini pentingnya kita ini ya, mencari kemuliaan itu dengan ibadah. Boleh orang sesibuk apapun kerja, tapi yang utama adalah ibadah kepada Allah. Supaya kita ini menjadi orang yang mulia. Ya, bahkan orang itu mencari kemuliaan dengan ibadah kepada Allah akan lebih mudah. Kalau orang mencari kemuliaan dengan harta, itu hanya cuma sifatnya sementara. Ya, begitu dia sudah bangkrut dalam usahanya, orang sudah tidak memuliakan, sudah tidak menghormati, sudah tidak menghargai lagi. Kenapa? Ya, karena dia salah sendiri mencari kemuliaan dengan harta. Tapi kalau orang mencari kemuliaan dengan taat kepada Allah, itu kekal. Bahkan ketika meninggal dunia pun Allah gerakan orang-orang yang masih hidup akan berziarah ke makamnya. Betul? Betul nggak nih? Coba lihat itu makam wali-wali. Ya, orang berdatangan berziarah. Betul? Nah, itu contoh. Jangankan masih hidup, sudah wafat pun ya, seperti makam Sunan Ampel nggak pernah kosong dari orang-orang. Betul? Ini contoh orang mulia. Apa zaman Sunan Ampel ada televisi? Ada HP, buru-buru HP, televisi ada enggak ada. Tapi semua orang tanah Jawa kenal nggak dengan Sunan Ampel? Kenal? Masya Allah, kenal. Orang Indonesia nih ya, Wali Songo pasti tahu. Ya, Wali Songo pasti tahu. Walaupun ya zaman itu tidak ada yang namanya televisi, tidak ada yang namanya HP. Tapi Allah sudah memuliakan. Ya, Allah sudah memuliakan. Orangnya sudah wafat pun semua orang kenal siapa itu Wali Songo. Inilah orang mulia karena taat kepada Allah.
Nah kita ini hari-hari ibadah tuh ingin seperti itu, insya Allah ya. Jadi kalau kita meninggal dunia, minimal tuh ya keluarga kita itu istri anak tuh nggak lupa, tidak lupa, selalu ngirim hadiah Fatihah buat kita. Coba pernah nggak kita pikirkan hal seperti ini? Kalau saya mati nanti kira-kira anak-anak kita ini mendoakan tiap hari atau enggak? Ini perlu kita pikirkan. Maka mumpung kita masih hidup, beribadahlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti Uwais Al-Qarni, orang yang betul-betul taat kepada Allah, ya, begitu meninggal dunia maka Allah kirimkan ribuan malaikat berpakaian putih berebut untuk memandikan, mengkafani, menyolati sampai menguburkan. Udah selesai, malaikat pun pergi. Orang-orang mengira kalau itu adalah manusia, ternyata itu adalah malaikat. Coba mulia sebab taat kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sholat berjamaah, banyak waktu untuk masjid, menyempatkan taklim, istighosah, yasinan, ya semua itu agar kita menjadi orang mulia. Kalau orang mulia ini ya nggak perlu khawatir, jangankan keluarga kita, anak-anak orang lain pun akan selalu mendoakan kita seperti wali songo. Cuma sedikit orang yang mengambil pelajaran dari wali songo. Orang tuh ya melihat wali songo yang penting itu wali, kemudian datang ziarah, doa di sana supaya makbul doa kita. Bukan hanya itu, ambillah pelajaran. Inilah contoh orang yang mulia sebab taat kepada Allah. Maka disinilah kata Nabi, u'budur rahman, beribadahlah kalian kepada Allah yang maha pengasih. Yang kedua, amalan yang orang itu mudah untuk masuk surga, wa at'imut ta'am, memberi makan. Masya Allah, lagi-lagi masalah makan nih. Ya, kelihatannya amalan sepele, walaupun hanya memberikan sedekah 1 biji kurma, tapi kalau itu diterima oleh Allah bisa membawa seseorang itu ke dalam surganya Allah. Nah, kalau kita ini memberi makan atau sedekah, diniatkan. Yang paling penting itu diniatkan. Niatnya apa? Kalau niat supaya keluarga kita menjadi orang-orang soleh, insya Allah keluarga kita akan jadi orang soleh. Karena segala amal itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niatnya. Kalau kita sedekah memberi makan kepada orang lain supaya badan kita ini sehat, yang sedang sakit, insya Allah kita akan sehat. Maka dikisahkan ada seorang santri mau menuntut ilmu, menyeberangi laut pakai bahtera. Tiba-tiba badai datang, hampir-hampir badai itu mau menenggelamkan bahtera tersebut. Maka ayahnya ini tiba-tiba di hatinya itu ada kekhawatiran. Masya Allah, ada apa nih? Anak saya di tengah laut, kok perasaan saya ini tidak enak. Perasaannya saya ini tidak enak. Maka langsung ayahnya itu ngambil uang, kemudian uang itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Ya Allah, saya niatkan uang ini yang saya sedekahkan, niat sebagai penolak bala buat anak saya. Masya Allah. Maka anaknya yang di tengah laut, yang bahteranya kena badai, tiba-tiba badainya
berhenti, langsung ada suara tanpa rupa yaitu suara malaikat, sedekah ayahmu diterima oleh Allah. Masya Allah, ini penting nih. Kita ini kan sering sedekah, cuma niatnya ini yang jarang. Betul. Jadi kalau niat sedekah itu, ya Allah mudah-mudahan usaha saya dilancarkan. Niat boleh. Ya Allah, saya ngasih makan lontong pagi hari ini, mudah-mudahan rezeki saya dimudahkan. Amin. Gitu. Pernah nggak niat seperti itu? Ya bebas, mau niat supaya disehatkan, anak supaya soleh, ya, kemudian rezeki supaya dilancarkan. Ya bagaimana niat? Karena innamal a'malu bin niat. Segala amal itu tergantung niatnya. Saya dapat cerita dari Kiai. Kata Kiai, dulu ada orang Jakarta pernah ngadu kepada Kiai, ya, perihal anaknya yang kawin lari. Kawin lari. Nikah sih belum, cuma dia mau nikah dengan wanita yang sudah tua. Masya Allah, kan orang tuanya jadi khawatir, yang muda saja banyak, ini anak saya nih mau nikah dengan wanita yang sudah tua, mending cantik, cantik juga enggak. Nah kabur, nggak pulang-pulang tuh. Ayahnya itu khawatir, akhirnya dia datang kepada Kiai, kata Pak Kiai, udah kamu sedekah, diniatkan supaya anak kamu itu pulang. Betul. Maka ayahnya itu langsung menyembelih kambing. Setelah menyembelih kambing, dia niatkan, setelah dibagi-bagikan kepada jamaah, niatkan supaya anaknya kembali. Besoknya lapor ke Kiai, alhamdulillah Pak Kiai, anak saya sudah pulang ke rumah, nggak jadi kawin. Ini hebatnya niat loh. Hebatnya nih niat. Maka kalau kita ini sedekah, memberi makan kepada orang lain tuh niatnya kita, ya, bukan sekedar, ya kalau kita cuma sedekah ya cuma dapat pahala sedekah. Cuma kalau kita niatkan, walaupun ya 1000 dimasukkan di kenceleng asyukur, ya, ya Allah saya masukkan kenceleng 1000 rupiah supaya saya ini jadi orang benghar, sehat, bisa haji. Wah, masuknya 1000, tapi permintaannya banyak banget nih. Wah, yang terakhir, ya Allah semoga masuk surga. 1000, ya, kira-kira boleh nggak? Ya boleh. 1000 yang penting ikhlas, apalagi 100.000, 100 juta, 100.000. Ini pentingnya niat. Ya insyaallah. Ini selama ini kan kita sedekah tapi tidak didasari dengan niat, sekedar sedekah saja. Coba bayangkan, ya, seorang anak yang di tengah laut mau tenggelam kapalnya, tapi karena orang tuanya itu sedekah dengan niat sebagai penolak bala. Coba seketika badai berhenti, itu hebatnya niat. Kalau sedekahnya diterima. Jadi salah satu amalan yang Masya Allah, ya, orang itu bisa diijabah, ya, diantaranya itu sedekah. Insya Allah, ya, Masya Allah. Kalau anak kita ini nakal, itu sedekah, banyak sedekah. Niatnya supaya anak saya ini jadi rajin ke masjid. Insya Allah. Anak kita nggak nurut, ya berarti kurang sedekah. Ustadz bukan tidak nggak mengatakan nggak sedekah, ya, kurang sedekah. Kalau kita ini sedekah niatnya, ya Allah saya ini beli gorengan bala-bala dengan harapan mudah-mudahan anak saya ini jadi rajin ke masjid. Insya Allah, ya, apa yang kita niatkan ini Allah kan kabulkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan orang itu akan memperoleh apa yang telah dia niatkan. Ini pentingnya niat. Kemudian kenapa kita ini selalu
dianjurkan oleh Nabi memberi makan. Karena kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli mu'min syafa'ah. Setiap orang beriman itu punya syafaat. Setiap orang beriman itu punya syafaat, punya jatah syafaat. Maka ketika orang ahli surga bertemu dengan orang ahli neraka itu mengatakan kepada ahli surga, kamu kenal saya nggak? Siapa ya? Saya yang dulu waktu di Asukur pernah ngasih kamu tuh bala-bala. Oh iya. Minta syafaat, ya saya kasih syafaat. Coba, masya Allah. Likulli mu'min syafa'ah. Jadi ketika orang ahli surga ketemu dengan orang ahli neraka dan orang ahli neraka itu kenal, dia minta syafaat, langsung dikasih syafaatnya. Ini yang mau masuk neraka. Bahkan ketika orang yang sudah di dalam neraka, ahli surga itu ingin melihat-lihat ahli neraka. Jadi ahli surga kan dibolehkan melihat ahli neraka. Ketika dia berkeliling-keliling melihat ahli neraka, maka ada orang yang berteriak, "Uy!" Nah, manggilnya apa ya? "Uy! Kenal saya nggak?" "Siapa?" "Aku yang pernah dulu itu pernah memberikan 1 gelas air kepada engkau." "Siapa?" "Oh iya. Aku minta syafaat." "Ya, saya syafaat." Masya Allah, senang nggak kira-kira? Itu pentingnya orang itu berbuat baik kepada orang lain. Karena likulli syafa'ah, setiap orang beriman itu punya syafaat. Dan kita nggak tahu ya, yang kita berikan kepada orang lain mungkin ya hanya perkara yang sepele, cuma 1 gehu yang telah kita berikan kepada orang lain, ternyata itulah amal kita yang diterima. Atau mungkin 1 gelas kopi yang kita berikan kepada orang lain, itulah yang mungkin diterima. Kalau 1 batang rokok, nah jangan ya. Ini nanti di akhirat itu urusan Allah nanti. Yang berbuat baik itu ya kopi, mixed tea, air putih, pokoknya apa saja ya, kita memberikan makan kepada orang lain, baik itu berupa makanan atau minuman, kalau betul-betul diterima oleh Allah, itu nanti di akhirat akan bermanfaat. Masya Allah. Apalagi orang yang duduk dalam taklim, Masya Allah ya. "Uy, kenal nggak?" "Siapa?" "Saya yang pernah dulu duduk taklim subuh." "Oh iya, yang suka tidur itu ya?" "Iya." "Nggak apa-apa lah tidur sedikit mah." Minta syafaat, ya saya syafaati. Masya Allah, senang nggak? Masya Allah, ini penting ya, orang tuh senantiasa selalu berbuat baik kepada orang lain. Salah satu menyenangkan hati orang itu apa? Ya duduk taklim dengan sungguh-sungguh. Salah satu menyusahkan saudara muslim apa? Duduk dalam taklim dia itu dengan tidur. Ini tanpa kita sadari. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Amin. Masya Allah. Ini amalan yang kedua tadi apa? Memberi makan kepada orang lain. Ini sering-sering ya kita ini berbagi walaupun hanya 1 gelas kopi, 1 gelas mixed tea, kemudian walaupun hanya 1 bala-bala ya, apalagi 1 bungkus, bukan nasi padang. Pak Ganda nih kok rokok terus. Nasi bungkus padang. Mungkin itu yang diterima oleh Allah. Sehingga nanti di saat di neraka dalam keadaan genting orang teriak-teriak ahli surga, karena bisa melihat ya, saya ingatkan kembali dalam hadis ahli surga itu berkeliling-keliling melihat ahli neraka. Kan siapa tahu kita ada yang kenal, uy, nah, kan
Masa lupa? Orang saya yang pernah ngasih layang bukan layang-layangan ya. Nasi bungkus padang. Nasi bungkus padang. Oh, ingat kan nasi bungkus padang tuh, masya Allah. Ini ada belum tip-tip. Yang ketiga, amalan yang memudahkan seorang masuk surga, wa afsus salam, selalu mengucapkan salam, sebarkan salam. Ya, ketemu orang Islam, assalamualaikum. Insyaallah ya. Ini ciri-ciri orang ahli surga itu suka menyebarkan salam, baik orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Bukan hanya orang yang dikenal saja, yang tidak kita kenal pun mengucapkan salam, tapi dilihat dulu orangnya. Kalau laki-laki ya baru mengucapkan salam. Kalau wanita tuh dilihat dulu. Kalau wanitanya ibu-ibu yang sudah tua dianggap tidak menimbulkan fitnah, boleh assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Tapi kalau masih gadis jangan, ya kan? Ya, masya Allah, nih Pak Nanang nih saking semangatnya mau mengamalkan hadis menyebarkan salam, ketemu wanita yang masih gadis cantik seksi, assalamualaikum. Ini jadi fitnah, keliru ya, ingin mengamalkan ilmu tapi keliru. Jadi menyebarkan salam itu dilihat dulu. Pertama itu laki-laki, kalaupun wanita yang sekiranya tidak menimbulkan fitnah. Ada ibu-ibu yang sedang kumpul, itu boleh assalamualaikum. Ibu-ibu kalau cuma sendiri, dia janda, bahayo. Dikira-kira memberi harapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Pak Nanang, tumben-tumben nih ngasih salam. Ayah naon nih? Ayah kahayang. Jadi menyebarkan salam kepada siapa saja, baik orang yang dikenal ataupun yang tidak kita kenal. Apalagi orang yang kita kenal, di saat kita sedang berdiri, sunnah mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Yang berkendaraan, sunnah mengucapkan salam kepada yang tidak berkendaraan. Itu tertibnya memberikan salam. Adapun orang yang duduk mengucapkan salam kepada orang yang berdiri itu boleh. Tapi ya tertibnya paling bagus yang berdiri mengucapkan salam kepada yang duduk. Insyaallah ya. Nah, kalau sudah 3 amalan ini, ibadah kepada Allah dengan baik, memberi makan kepada orang lain, dan suka menyebarkan salam, tadkhul jannata bisalam, maka dia akan masuk surga dengan selamat. Enggak singgah-singgah ke neraka dulu, langsung langsung ke surga. Masya Allah. Ini mudah-mudahan kau bus, betul Haji Rusnadi ini bus langsung ke surga. Ini pertama, ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kedua, memberi makan kepada orang lain. Yang ketiga, menyebarkan salam. Yang kedua ini memberi makan kepada orang lain diniatkan. Saya ingatkan kembali, diniatkan. Kalau kita ini ada penyakit yang nggak sembuh-sembuh, ya bikinlah nasi tumpeng, berikan ke jamaah syukur yang doyan makan, ya, niatnya supaya sakitnya sembuh, insya Allah, ya, karena ada penyakit itu bisa diobati dengan bersedekah. Diobati apa aja nggak sembuh-sembuh, ternyata itu bisa disembuhkan dengan lewat sedekah. Ini penting, apalagi kita setiap sedekah niat sebanyak-banyaknya supaya anak-anak kita soleh, rajin ke masjid, mau nurut kepada orang tua. Nah ini harus sering-sering sedekah. Intinya kalau anak kita nih nggak mau taat, kita yang kurang sedekah, bukan nggak sedekah lah, kurang sedekah. Mudah-mudahan
setelah kita mendengarkan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya ibadah kepada Allah, memberi makan kepada orang lain, dan menyebarkan salam, kita niat untuk mengamalkannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.